Shalom Indonesia. Bangkit Shalom Indonesia. Amin. Indonesia, kita lebih dari pemenang. Saya baca Alkitab semenjak saya bertobat, itu yang saya ingat orang-orang hebat. Joshua, Caleb, Gideon, Daud, terus siapa lagi itu? Yang hebat-hebat, Joseph, itu orang-orang hebat. Tadi Ibu Debbie menjelaskan tentang ada keluarganya yang dari desa diizinkan minum susu, diizinkan tidur di kasur yang bagus. Itu sebuah teknik yang luar biasa untuk membangun mindset. Jadi antara orang kaya dan orang miskin, orang sukses, orang gagal, itu mindset. Bagaimana kita mau membangun seorang jemaat, seorang entrepreneur, seorang bangsa Indonesia menjadi orang-orang yang berhasil. Kita harus bangun jiwanya, bangun mindsetnya. Waktu kita melihat COVID-19, kita harus mengatakan bahwa ini adalah opportunity, ini adalah kesempatan. Mengapa? Bisnis yang kemarin saya tidak bisa masuk, tapi bisnis yang hari ini karena ada COVID-19, ini adalah kesempatan buat saya. Kita harus membangun sebuah mindset pemenang. Kebetulan saya sendiri dari latar belakang yang sangat paham tentang dunia kenakalan, dunia premanisme, dunia yang jahat-jahat. Saya tahu mafioso, dunia bagaimana mafioso. Ya, mafia. Bagaimana seorang untuk punya mental pemenang, pemenang. Saya juga banyak pelajari tentang petinju-petinju. Waktu mereka jalan ke ring, saya udah bisa lihat siapa yang menang. Atau pertandingan karate, siapa yang menang. Atau pertandingan bola. Waktu kita menghadapi COVID-19, saya juga bisa lihat pendeta-pendeta mana yang menang. Jemaat-jemaat mana yang menang. Itu saya bisa lihat. Saya lihat dari spirit mereka. Kalau roh kita bangun roh pemenang, mindset kita mindset pemenang, itu harus kita bangun sedemikian rupa. Mengapa? Karena waktu saya masih tidak punya uang, masih miskin, saya lihat orang kaya, itu sulit untuk saya mencapai ke sana. Itu seperti ada roof, ada plafon yang harus di breakthrough. Karena saya orang Kristen, saya dibaptis Roh Kudus, saya bisa breakthrough plafon ini untuk supaya I must go there, I must go up there, I must jump, I must be a champion, I must be a number one. Ini spirit yang harus kita bangun di semua jemaat, di semua pendeta, di semua hamba Tuhan. Masa saya dengar hamba Tuhan katanya udah susah lah, inilah. Saya bilang mana spirit Gideonnya, mana spirit Joshua-nya, mana spirit Caleb-nya, mana spirit Daud-nya, di mana? Come on, kita adalah jawaban bagi dunia. Kita adalah terang, kita adalah harapan. Jadi, kalau dari harapan tidak ada, Pak Vincent, jadi bagian penting yang menjadi pesan Tuhan melalui Pak Vincent buat kita semuanya adalah perlu punya the spirit of champion, roh seorang pemenang ya, karena ini yang menentukan kemenangan kita dulu. Sekarang langsung kepada bagian yang kedua, brother, yaitu berikan tips praktis. Nah, brother kan ngajarin di saat-saat begini, brother bukan justru menahan pemberiannya, tapi memberi lebih banyak, dan salah satunya menabur juga lewat buku-buku ke Papua, biaya pengirimannya, cetak 3.000 buku kirim ke Papua, dan luar biasa bahwa justru di saat pandemi ini, brother menuai bisnis rumahnya laku di mana-mana dengan cepat sekali, ya kan? Terjual begitu cepat sekali. Orang saat ini nahan uang untuk tidak beli rumah, malah kok rumah-rumah Pak Vincent terjual seperti kacang goreng gitu loh. Nah, ini dulu dibagikan sedikit supaya spirit of champion ini betul-betul bisa dipraktekkan. Silakan, brother. Jadi kita lihat kesempatan kita spirit of champion ini karena dalam pandemi ini saya lihat kompetitor-kompetitor saya, mereka itu dilemahkan oleh spirit ini, oleh news ini, sehingga saya tahu saya tidak ada saingan di dalam kondisi-kondisi pandemi. Mengapa? Karena saya tidak mau diefek oleh keadaan-keadaan dunia. Saya sendiri belajar tentang saya adalah warga negara kerajaan Allah. Kita baru bahas dari pertama bahwa imamat yang rajani. Kehidupan saya tergantung sepenuhnya pada Tuhan saya, pada Allah saya. Kingdom resources Kingdom resources. Jadi waktu tahun 2020 saya mendengar news pandemi, saya langsung bilang tahun ini tahun yang luar biasa bagi saya. Tahun yang luar biasa. Saya akan sangat berhasil. Goal saya tingkatkan supaya tahun yang penuh kemenangan. Mengapa? Saya tahu tentang kingdom kerajaan itu dipengaruhi oleh perkataan. Firman Allah diperkatakan.
bahwa saya berhasil, saya sukses, saya luar biasa tahun 2020. Saya tahu bulan Desember mungkin 6 bulan lagi, tapi kita akan fight, kita akan menjadi umat-umat pemenang. Itu mentality harus kita bangun, trik-trik ini. Terus dalam saat kita memberi, saya tingkatkan pemberian saya. Jadi ada dana-dana yang lebih saya bagikan banyak sekali. Kebetulan juga ada permintaan dari teman-teman untuk sumbangan, untuk sembako, untuk segala macam. Cuma kita kan harus baginya menyeluruh. Jadi kita bagikan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa apa yang kita tabur, kita pasti menuai. Sekali lagi, bangun mindset itu. Kita harus tolong rakyat Indonesia yang punya ekonomi lemah untuk membangun self-confidence. We are the children of God. We are more than conquerors. Jadi kita lebih dari pemenang. Itu harus dibangun. Ya. Tuhan memberkati, saya terima kasih banget. Saya excited kalau omong mengenai COVID-19. Karena saya tahu kita adalah pemenang. Karena saya tahu kita adalah anak kerajaan. Thank you. Saya nggak bisa stop lagi kalau ini sampai pagi. Luar biasa. Kita perlu punya spirit of champion. Dan iman itu membuat kita punya perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan yang membangun. Ya, perkataan itu menentukan apa yang bisa terjadi. Sebab itu penting sekali untuk hal ini kita jaga dan jangan kendorkan pemberianmu, tapi tingkatkan pemberianmu. 3 bulan yang lalu, ketika mulai memasuki pandemi COVID-19, saya juga sudah mulai merasakan gangguan keuangan. Dan saya tahu bahwa kalau saya pun bisa mengalami, maka teman-teman saya, para hamba Tuhan, yang hidupnya dari pelayanan dan pengembalaannya, sudah pasti juga merasakan hal yang sama. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya nggak punya cukup uang Tuhan untuk menabur, tapi saya mau menabur. Beri dong saya benih Tuhan. Apa yang saya lakukan, saya doa sambil saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya bisa rasakan hati teman-teman. Suasana kesusahan, kesulitan yang mereka sedang hadapi saat ini. Please Tuhan, kasih saya benih Tuhan. Saya mau nabur. Dan puji Tuhan, benihnya sekarang nggak berhenti-berhenti. Malah saya yang bingung cari orang yang mau ditabur siapa lagi. Kenapa? Karena benihnya banyak untuk ditabur kemana-mana. Blessed are those who give and receive.